Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Kaharudin akan memaparkan pembagian materi dari kelompok saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan strategi, di mana pendekatan strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan suatu proses tindakan dan cara pendekatan, suatu sikap atau pandangan terhadap suatu hal yang biasanya berbentuk asumsi atau sekumpulan asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan merupakan suatu pedoman atau cara umum dalam memandang suatu permasalahan atau objek kajian, sehingga mempunyai dampak. Menurut Nurjana, secara garis besar pendekatan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendekatan berarti melihat fenomena, budaya, dan sosial. Makna yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pendekatan menjadi sebuah paradigma. Sedangkan jika merupakan cara pandangan atau pendekatan, makna pendekatan tersebut menjadi cara pandang atau sudut pandang. Yang kedua yaitu pendekatan berarti disiplin ilmu. Makna berkenaan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa mempelajari Islam dengan pendekatan sosial Sama dengan mempelajari Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosial. Ada beberapa komponen strategi kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama menetapkan spesifikasi atau kualitas tujuan pelajaran terhadap perubahan profil perilaku dan pribadi siswa. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih pendekatan pembelajar yang dianggap paling efektif. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang terakhir yaitu menetapkan standar dan batas minimum ukuran, strategi pembelajaran deduktif dan induktif yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aulia Kaharudin dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah bertanya kepada kelompok kami, yaitu pertanyaan pertama dari saudari Nonwildah Latifah. Jika proses dalam persiapan peralatan dan prosedur kurang baik sistem pelaksanaannya, maka pembelajaran bisa disebut tidak meningkat. Bagaimana cara tetap terlaksana dengan baik? Jadi caranya agar proses pembelajaran itu terlaksana dengan baik, maka kita sebagai pendidik perlu perencanaan yang matang. Jadi sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran, alangkah baiknya kita itu harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Baik secara sempurna, baik itu materi yang disampaikan, metode yang digunakan, serta peralatan apa yang akan digunakan. Nah, setelah itu terapkan proses evaluasi, apakah proses yang kita rancang itu bisa terlaksana dengan baik untuk peserta didik kita. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Muhammad Fadel. Apa saja metode yang cocok pada saat melakukan proses pembelajaran pada zaman sekarang ini? Nah, dari beberapa metode yang kami paparkan, menurut saya yang paling cocok untuk digunakan pada saat sekarang ini itu adalah metode belajar komparatif. Nah, kenapa saya memilih metode ini? Karena selain kegiatannya itu berkelompok atau melibatkan anggota, juga memiliki kebersamaan di dalamnya karena adanya kerjasama yang saling membantu untuk menyelesaikan tugas, sehingga peserta didik saling kenal mengenal antar sesamanya, tidak pandang bulu dan pertemanannya itu tetap terjalin dan tidak saling bermusuhan atau saling menjatuhkan. Itulah jawaban dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.